kubu Habib Rizik bakal bawa kasus unlawful killing FPI ke pengadilan internasional. Kemudian jpnn.com Jakarta, tagar KM 50 to Den Haag viral di media sosial Twitter. Tagar itu muncul sebagai desakan warganet menegakkan keadilan buntut dibebaskannya 2 polisi yang menembak 6 laskar FPI. Aziz Yanuar mengatakan pihaknya berencana akan membawa kasus itu ke pengadilan internasional di Den Haag atau The Hague ya, Belanda. Kuasa hukum Habib Rizik itu berharap dengan membawa kasus ini ke pengadilan internasional dapat memberikan keadilan atas kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Oh iya ya, tambahan bagi FPI adalah tidak hanya Habib Rizik, Habib Hanif, Habib Idrus, Habib Ali, Ustadz Maman ya, satunya lagi Ustadz Sobri Lubis, kemudian juga Munarman itu sama-sama dihukum atau dipenjara ya. Oke. Aziz mengatakan pihaknya terus menggaungkan kasus tersebut agar keadilan terhadap tewasnya 6 laskar FPI itu ditegakkan. Apapun akan kami tempuh sebelum pengadilan akhirat kelak, kata Aziz Yanuar. Luar biasa ya. Jadi apapun kami tempuh, ini bisa dijadikan judul bagus nih, apapun kami tempuh sebelum pengadilan akhirat kelak ya. Sebelumnya pada 18 Maret 2022, Majelis Hakim PN Jaksel memutuskan 2 polisi yang menjadi terdakwa pembunuhan anggota FPI lepas dari hukuman pidana meskipun tindak pidananya terbukti ya. Tadi kan lepas bukan bebas. Karena kalau bebas itu tak terbukti, ini terbukti menghilangkan nyawa tapi dianggap bisa dimaafkan, ada alasan pemaafnya itu membela diri. Walaupun tadi saya katakan kok membela diri padahal dalam penguasaan penuh aparat, kenapa tidak diborgol misalnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan mengambil isu mengenai KM 50 ya, yang sampai sekarang dirasakan paling tidak ya oleh kubu HRS belum juga mendapatkan keadilan. Bahkan yang terjadi adalah paradoks. Paradoksnya adalah HRS sendiri dipenjara, kemudian FPI dibubarkan, dan 6 laskarnya hilang nyawa. Sementara dari pihak penguasa aparat hukum hingga sekarang tak ada satupun yang bahkan dihukum atau ditahan sehari sekalipun. Bayangkan ya, jadi paradoks itu adalah sebuah paradoks. Padahal kalau kita lihat setidak-tidaknya menurut laporan Komnas HAM bahwa 4 orang setidaknya, karena 2 dianggap ya sudahlah meninggal begitu saja dengan cara yang barangkali dianggap force major ya, tembak menembak dan lain sebagainya dalam tanda kutip, tetapi ini meninggal dalam penguasaan penuh petugas. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara penguasaan penuh petugas, maka bisa dikatakan kelalaian petugas menyebabkan hilangnya 4 nyawa. Kenapa lalai? Ya, misalnya tidak diborgol ya kan? Kan aneh misalnya. Kok bisa dibawa dalam satu mobil tidak diborgol, hanya dikawal oleh 2 orang karena 1 orang kan tidak efektif karena nyetir. How come? It doesn't make sense ya. Tetapi ya it happens, itu sudah terjadi dan menjadi putusan pengadilan, dan putusan pengadilan itu memang menyatakan bahwa aparat menghilangkan nyawa tapi dilepaskan dengan alasan ada pemaafnya ya, yaitu membela diri. Padahal kalau kita lihat tengok ke belakang, misalnya kalau cerita itu memang ada, kelalaian dari petugas adalah tidak melakukan protap yang sebaik-baiknya. Salah satunya adalah memborgol
ya kan, mereka yang mau dibawa ke sana. Tapi aneh juga ya, mau diborgol apa yang mau diborgol? Maksudnya kesalahan apa yang membuat mereka kemudian harus dibawa ke Polda, ya kan? Karena pihak aparat keamanannya melakukan pengintaian, surveillance, dan harusnya ketika pengintaian itu ketahuan kan dia menyurutkan diri harusnya, tapi ini tidak. Oke lah, wallahu alam ya, banyak kabut ya. Makanya kita berharap kalau ada pemerintahan yang baru, ya mudah-mudahan kasus ini bisa diungkap kembali. Sama seperti halnya kasus Munir misalnya, kemudian juga kasus Novel Baswedan, kalau mau lebih lama lagi kasus Marsina ya, kalau mau lebih lama lagi kasus-kasus yang melibatkan warga sipil yang dihilangkan nyawanya ya, atau menjadi cacat karena diduga karena aparat keamanan yang melakukannya atau aparat hukum yang melakukannya. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan menjelang buka ini ya. Kubu Habib Rizik bakal bawa kasus unlawful killing FPI ke pengadilan internasional. Kemudian jpnn.com Jakarta, tagar KM 50 to Den Haag viral di media sosial Twitter. Tagar itu muncul sebagai desakan warganet menegakkan keadilan buntut dibebaskannya 2 polisi yang menembak 6 laskar FPI. Aziz Yanuar mengatakan pihaknya berencana akan membawa kasus itu ke pengadilan internasional di Den Haag atau The Hague ya, Belanda. Kuasa hukum Habib Rizik itu berharap dengan membawa kasus ini ke pengadilan internasional dapat memberikan keadilan atas kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Oh iya ya, tambahan bagi FPI adalah tidak hanya Habib Rizik, Habib Hanif, Habib Idrus, Habib Ali, Ustadz Maman ya, satunya lagi Ustadz Sobri Lubis, kemudian juga Munarman itu sama-sama dihukum atau dipenjara ya. Oke. Aziz mengatakan pihaknya terus menggaungkan kasus tersebut agar keadilan terhadap tewasnya 6 laskar FPI itu ditegakkan. Apapun akan kami tempuh sebelum pengadilan akhirat kelak, kata Aziz Yanuar. Luar biasa ya. Jadi apapun kami tempuh, ini bisa dijadikan judul bagus nih, apapun kami tempuh sebelum pengadilan akhirat kelak ya. Sebelumnya pada 18 Maret 2022 Majelis Hakim PN Jaksel memutuskan 2 polisi yang menjadi terdakwa pembunuhan anggota FPI lepas dari hukuman pidana meskipun tindak pidananya terbukti ya. Tadi kan lepas bukan bebas, karena kalau bebas itu tak terbukti, ini terbukti menghilangkan nyawa tapi dianggap bisa dimaafkan, ada alasan pemaafnya itu membela diri. Walaupun tadi saya katakan kok membela diri padahal dalam penguasaan penuh aparat, kenapa tidak diborgol misalnya begitu ya. Perbuatan Bribtu Fikri Ramadan dan Ibtu Muhammad Yusmin Ohorela tidak dapat dikenai pidana karena masuk dalam kategori pembelaan sehingga kedua polisi tersebut tidak dapat dihukum dan dilepaskan dari segala tuntutan. Kedua polisi itu dibawa ke pengadilan atas dakwaan menembak mati 6 anggota FPI pada Desember 2020 di Jalan Tol Cikampek, Jakarta Barat, Jawa Barat ya. Bukan Jakarta Barat. Para korban itu adalah Lutfi Hakim 25 tahun, Andi Oktiawan 33 tahun, Muhammad Reza 20 tahun ya, masih 20 tahun, Ahmad Sofyan alias Ambon 26 tahun, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun dan Muhammad Suci Kadapi 21 tahun. Dan Muhammad Reza yang 20 tahun ini konon masih buta huruf kalau tidak salah, Muhammad Reza ya, saudara sekalian. Oke, saudara sekalian, intinya adalah keadilan itu kadang-kadang terjadi distansi, ketimpangan, sense of justice. Apa yang diputuskan pengadilan sering dianggap tidak adil bagi masyarakat. Nah, itu tercermin biasanya di reaksi. Jadi kita kan punya sense of justice sesungguhnya. Kita bisa melihat apakah putusan sebuah pengadilan itu benar atau tidak. Apakah proses atau kasus itu diproses secara baik atau tidak. Ya karena sederhana kan teorinya, 6 nyawa hilang tapi tak satu pun yang bertanggung jawab, kira-kira begitu ya. Tak satu pun yang dihukum.
Padahal kita tahu bahwa institusi itu mengenal yang namanya rantai komando, ya. Nah, tetapi ya itulah. Oke, ya. Coba kita bacakan sedikit sobat era sekalian pendapat atau masukan dari sobat RH sekalian, ya. Kemudian ada yang bilang, ya, semoga otak dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Kejoliman harus dihentikan. Kawal terus Bung RH, sehat selalu. Prof, memang bisa membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Jika bisa, kasus ini termasuk sebuah kejahatan perang, genocide, agresi, atau kejahatan atas kemanusiaan, ya. Jadi sobat RH sekalian, ya, kalau saya mau katakan tidak gampang membawa kasus ke pengadilan internasional. Hanya kasus-kasus tertentu saja yang dihukum atau diproses di pengadilan internasional. Kenapa begitu? Karena memang nggak gampang, ya. Dia harus memenuhi salah satu dari kejahatan perang, ya, war crime, genosida atau genocide, agresi, aggressions, atau kejahatan atas kemanusiaan, crime against humanity. Nah, kasus ini tentu bukan kasus kejahatan perang, bukan juga genocide, walaupun ada juga ingin mengkonstruksikan sebagai genocide, atau juga bukan agresi, aggression, tetapi bisa dikonstruksikan sebagai crime against humanity, kejahatan atas kemanusiaan. Itu konstruksi yang paling mendekati. Kedua, di dalam negeri harus exhausted, tidak ada upaya hukum lain. Kalau sekarang belum exhausted karena masih ada proses kasasi. Walaupun tetap saja saya kira kubu HRS tidak akan puas dengan proses kasasi andai pun dua orang ini dihukum, karena mereka meyakini bukan hanya dua orang ini saja. Jadi sobat era sekalian, bukan soal tidak menghargai pengadilannya. Pengadilannya itu, ya, itu berjalan hanya untuk dua orang ini saja. Sementara pengadilan kan tidak bisa mengadili orang yang tidak dijadikan tersangka, tidak diproses di proses penyidikan, ya kan? Padahal proses penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berkepentingan terhadap kasus ini. Jadi saudara sekalian harus paham, ya, jangan pura-pura tidak tahu, ya. Jadi kalau saya malah mengatakan jangan-jangan malah memang tidak bersalah dua orang ini, ya kan? Tapi ada pihak lain yang barangkali lebih patut harus dimintai pertanggungjawabannya. Itu masalahnya. Jadi prosesnya bukan lagi soal kasasi atau tidak kasasi, tetapi sejak awal kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan dari Aziz Yanuar, ya, sebagai juru bicara atau katakanlah lawyer dari kubu HRS, yang dipersoalkan itu adalah ada pihak lain yang diduga terlibat dalam struktur atau rantai komando, tapi sama sekali tidak ada proses, ya. Pengadilan sama sekali tidak meminta keterangan pucuk-pucuk pimpinan dan lain sebagainya, misalnya begitu. Jadi, dan itu terekspresi saudara sekalian ketika demo 11 April kemarin, bagaimana massa berteriak, ya, terhadap pembesar kepolisian misalnya. Nah, yang seperti ini yang sebenarnya kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Kita bukan tidak tahu, ya kan? Jadi ada buzzer-buzzer tertentu yang memang berusaha menyerang orang yang menganalisis hal seperti ini, ya kan? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang sebaik-baiknya bagi kita semua, ya, agar bangsa ini dijauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak adil justru oleh penyelenggara negara sendiri, mulai dari pimpinan tertinggi, primus inter pares, seorang presiden, sampai kemudian aparat-aparat di bawahnya. Itu saja sobat era sekalian, kita menunggu buka, dan terima kasih atas yang sudah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.